Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, nama aku Bumi. Dan di episode Mass Tutorial kali ini kita akan belajar tentang vasomotor rhinitis ya, atau VMR ya. Jadi dia ini tergolong ke NAR atau non-allergic rhinitis. Jadi ada alergik, ada juga yang non-allergic ya. Dan non-allergic ini yang paling sering adalah vasomotor ini atau VMR. Nah, ini aku ambil dari dua sumber. Pertama dari StatPulse ya, sumber andalan. Yang kedua dari ResearchGate. Ini review artikel. Udah agak lama sih yang ini, tapi nggak apa-apa lah. 2009. Jadi kita coba dari ResearchGate dulu. Jadi dia itu adalah nasal congestion atau dan rhinorrhea ya. Jadi kalau aku baca-baca kemarin tuh, semut nih. Kalau aku baca-baca kemarin itu ada dua gejalanya itu bisa dikelompokin jadi dua gejala besar gitu. Jadi ada blockers, berarti keblok hidungnya itu keblok. Jadi ya entah karena edema turbinate kayak gitu juga bisa kan, atau runners. Jadi runners itu pilek maksudnya, jadi rhinorrhea kayak gitu. Jadi ada dua klaster besar dari gejala ini, tapi bukannya yang bisa terjadi salah satu aja gitu. Jadi bukan ini atau ini kalau enggak ini enggak, jadi dua-duanya bisa terjadi berbarengan juga ya kan. Jadi paling common ini VMR dari klaster non allergic rhinitis ini, paling paling sering itu yang VMR. Dan terus yang paling jelas membedakan nih triggernya itu non allergic dan non infectious, dan nggak ada etiologi yang jelas. Jadi ini kayak apa ya, kayak the dead end gitulah. Jadi jalan buntu dari seorang physician kalau nemu gejala flu-like. Ya nggak flu-like banget sih, demamnya juga nggak terlalu ini, tapi intinya ada blocker atau runner dan udah mentok, jadi exhaustive search ini ya. Nah, dan patofisnya juga kompleks. Aku sampai sekarang masih belum paham banget sih. Dan terus utamanya karena ini imbalans parasimpatik dan simpatik. Biasanya karena parasimpatisnya terlalu besar. Biasanya gitu. Nanti kita lihat. Dan yang paling penting itu dia itu diagnosanya secara klinis ya. Jadi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau di review ini, sih dia cenderung ke NAR-nya ya, tapi tetap difokuskan ke VMR-nya juga. Ya, jadi NAR itu bukan single disease ya. Tapi intinya dia beda dengan allergic rhinitis. Nah, ini aku baru tahu juga nih. Jadi vasomotor tuh bisa dinamain juga dengan idiopathic rhinitis. Jadi penyebabnya nggak jelas. Dan dia ini bisa sporadis atau persisten. Atau perennial. Perennial tuh sama kayak kronis ya. Atau bisa dibilang lawannya seasonal. Jadi nggak musiman gitu, jadi nggak jelas gitu. Kronis ya terus-terusan aja gitu, nggak ada kayak pas musim ini aja, pas musim ini aja, nggak. Perennial tuh kayak gitu. Ya ini ya, triggernya ada bau yang kuat, udara dingin, temperatur, kelembapan, tekanan, dan segala macam. Epidemiologinya mungkin nggak usah, intinya tinggi lah. Apalagi di US kayaknya nggak nyambung sama kita juga. Tapi mungkin usianya ada nggak ya? Usianya itu 30-60 tahun. Onsetnya paling tinggi itu. Masalahnya kayaknya aku punya teman-teman kayak aku juga, kayaknya VMR juga sih. Belum 30 coy. Ya nggak apa-apa lah. Dan masalah terbesar dari rhinitis ya, nggak cuma VMR aja, itu tuh dia sangat mengganggu produktivitas ya. Jadi karena banyak banget orang yang kena, dan ketika kena itu mengganggu pekerjaan, kan orang kan digaji dengan waktu ya, dengan kebanyakan dengan satuan jam, kayak berapa rupiah per jam gitu. Itu sangat mempengaruhi produktivitas orang. Udah kayaknya epidemiologinya itu aja. Nah, mungkin ini akan masuk ke diagnosis ya. Kita coba lihat yang dari StatPulse dulu. Jadi dia secara klinis, terus dicek apakah ada
untuk menyingkirkan DDX dari infeksi, alergi, dan inflamatori. Itu ya, gejala yang sering pada rinitis biasa yaitu headache, facial pressure, udah kayak sinusitis ya, postnasal drip, coughing, dan throat clearing. Nah ini ya ada ternyata. Jadi blockers sama runners ya. Kalau blockers itu keblok, buntu. Kalau runners itu pilek. Dan ini ada peningkatan cholinergic response. Dan ini juga ya, jadi patofisnya di neuron nociceptive ya. Jadi mirip kayak nyeri sebenarnya kan nociceptive juga. Nah, kalau orang dengan buntu itu mengalami peningkatan sensitivitas dari neuron nociceptive. Ya, dan karena peningkatan sensitivitas itu akhirnya terhadap stimuli yang nggak berbahaya pun dia meresponnya berlebihan. Ya ini dia generally perennial ya, jadi bukan seasonal, bukan musiman. Tapi bisa eksaserbasi musiman karena penyebab lain sebenarnya. Jadi bisa ini nih. Eksaserbasi musiman karena ada perubahan tekanan, perubahan suhu, perubahan kelembapan. Dan karena itu bisa dimisdiagnosis dengan rinitis alergi. Ini ya penyebabnya tadi ya, bau yang kuat, udara dingin. Ini teman-teman banyak yang kena ya. Apalagi yang di Malang, batu, udara dingin, alkohol, spicy foods, capsaicin itu memainkan peran besar di spicy foods. Nah ini bogi edematous mucosa, jadi kayak membesar gitu ya. Jadi ini blockersnya, ini runnersnya, clear mucoid secretions. Dan nggak hanya di hidung ya, jadi dia bisa ada injeksi mukosa ya, jadi kayak sel imun dan limfoid hipoplasia kan kita tahu kan ada berbagai sel imun, kumpulan sel imun ya, terutama terfokus di tonsil, adenoid gitu-gitu. Terus dan ini ya rinoskopi mungkin bisa membantu, atau endoskopi. Apakah ketemu pus, ataukah ketemu darah, ataukah ketemu polip, itu bisa membantu diagnosis. Lah ini 2009 sih jurnalnya, aku nggak tahu masih dipakai apa enggak, tapi nggak apa-apa kita baca aja. Jadi non-allergic rhinitis ini dibagi jadi dua, NARES sama non-NARES ya. Iya berarti NAR ditambah IS atau eosinophilic syndrome. Jadi yang membedakan kan pasti di di pemeriksaan penunjangnya ya, terkait eosinofilnya, tapi kan jangan dilakukan, apalagi gejalanya cuma kayak cold doang. Jadi agak jarang, maksudnya klasifikasi itu mungkin nggak terlalu penting, terutama untuk dokter umum. Dan ketika akan mendiagnosa NAR atau VMR lah, kita ambil VMR aja, itu harus tetap di DDX dengan AR atau chronic rhinosinusitis. Nah, aku baca di PPT dulu, itu di PPT pas kuliah itu, kalau chronic rhinosinusitis itu 3 bulan ke atas ya. Kalau akut tuh kurang dari 4 minggu dengan gejala akut. Kalau subakut itu 4 minggu sampai 3 bulan tanpa gejala akut gitu. Itu yang rhinosinusitis ya, jadi bukan beda sama ini. Ya mirip lah. Ya kalau mau diagnosa yang alergi ya itu kan pasti ada ini alergi testing ya. Jadi harus apa ya namanya ya? Harus tahu kalau triggernya itu ternyata alergi gitu kan. Itu yang membedakan dia sama VMR ya. Kalau nggak ada bukan, nah jatuhnya nanti bisa ke NAR atau ke VMR. Nah ini ya, NAR itu klasifikasinya ada 9, drug induce, gustatory. Drug induce ini mungkin bisa ini ya, kayak rebound karena pseudoephedrine mungkin. Terus gustatory karena makan,
hormonal indus, infeksius rinitis, nares, okupasional, pekerjaan, sinel, tua, terus atrofi, dan VMR. Nah, yang kita bahas kan VMR ya. Terus rinitis itu ternyata cukup banyak ya di orang hamil, 20-30%. Cukup banyak, 1 dari 5 lah paling enggak. Dan kemungkinan ini belum pasti sih, aku juga belum nyari jurnalnya juga apakah karena ini ya. Jadi pembentukan mukosa hidungnya itu karena stimulasi progesteron. Ya, mungkin enggak. Nah ini ya, rinitis medikamentosa itu biasanya karena rebound kalau nggak salah. Dekongestan, phenylephrine, sudafedrin bisa nggak ya? Nggak tahu sih, nanti kita cari lagi. Ya, tapi yang sering phenylephrine ya. Pokoknya intinya dekongestan. Yang topikal nasal itu dipakai lama kan, terus pas lepas itu nanti dia bisa nyebabin rinitis medikamentosa atau medicine induced. Ya ini makanya ini ya, kalau secara umum guideline-nya ini nih. Kalau mau pakai topikal nasal dekongestan tuh 3-5 hari. Ya, jadi dia rebound nasal congestion. Ya, ini kayaknya jadi nggak VMR nih. Jadi nardon. Ini yang VMR nanti kita bahas ya. Terus balik ke ini. Ini udah pemeriksaan penunjang. Kita lihat sini lagi. Jadi kalau VMR itu ya sama ya, sporadik atau persisten, hiperenial juga bisa. Terus triggernya itu non alergik, suhu, terus kelembapan, alkoholik, hormon. Ini kalau di sini kayak gini nih. Nah, VMR itu dengan klinis, terutama anamnesis. Nah, kalau ada gejala yang tadi kayak rhinore, buntu, postnasal drip, nyeri kepala, takut clearing atau coughing yang di-trigger dengan satu dari iritan di atas ya, yang non alergik atau lebih ke environmental ini, ya inilah. Nah, maka dia bisa masuk ke VMR. Nah, itu berarti diagnosisnya ya. Meskipun ini udah ke-9 ya, nanti mungkin coba kita baca-baca lagi. Mungkin ada update-nya lagi. Nah, kalau air kan biasanya yang alergi itu lebih ke anak kecil gitu ya. Kalau VMR ini lebih ke dewasa. Dan tidak makin buruk, jadi not worsened by exposure to classic allergen. Jadi bukan karena alergen, sehingga kalau diekspos dengan alergen, dia nggak memburuk. Sama ya, jadi seasonal symptomnya itu karena penyebab environmental, bukan karena musim aja, bukan karena pollen itu apa sih? Kayak benang sari atau putih, ya itulah, nggak tahu lah. Semacam itu pokoknya. Ya ini ya, skin break test atau radio alergo, ya skin break aja. Itu kalau mau bedain AR sama VMR. Nah, ini yang penting nih. Jadi kedua penyakit ini tuh bisa terjadi bersamaan. Nah, jadi 60% pasien rinitis alergika itu komponen yang menyebabkan dia itu mengalami rinitis itu sebenarnya ada VMR-nya. Jadi ada komponen environmentalnya. Jadi bisa jadi kayak co-diagnosis gitu, kayak gabungan. Patofisnya not well understood ya. Nah, nociceptor yang tadi, yang nociceptive neuron, kan nggak hanya untuk nyeri, untuk di sini juga, untuk rinitis juga, itu ditemukan tuh dia nociceptor yang ternyata juga sama sensitifnya ke capsaicin atau pada makanan-makanan pedas. Jadi ini mungkin salah satu patofisnya lewat situ.
Ya ini sama epidemiologinya ini dia predominan di cewek ya. Tapi secara riset emang belum ada sih, makanya aku nggak mention itu juga. Belum jelas. Intinya sih usia tadi yang paling penting. Dan ini tadi nih, Vidian nerve tadi mana Vidian nerve? Vidian neurotomy. Nah, ini juga bisa membantu katanya. Jadi di dekat nervus 1 kalau nggak salah, nervus levatorius sekitar situlah. Pokoknya dia ini kan ada suplai parasimpatisnya ya. Jadi untuk ngekat suplai parasimpatis itu. Tapi kabarnya ada efek sampingnya sih kayak apa sih kayak air matanya jadi banyak gitu. Tapi nggak terus-terusan nggak permanen efek sampingnya. Kayak 6 minggu hilang kayak gitu. Nah ini workupnya sama. Oh ini ada IG antibody ya, jadi nggak hanya skin prick. Ini skin testing atau spesifik IG antibody. Nah kalau yang vasomotor negatif ya, negatif skin test dan serum antibodies untuk kan ada masing-masing ya IgE-nya kan nggak sama ya. Terus sampel buat skin testnya juga nggak sama. Asal sitologi kayaknya nggak pakai. Terus ini naresnya kalau ini ya, kalau tadi di sitologi terus ketemu ini nih. Ini juga ada nasal perforation testing. Aku nggak tahu ini sih aslinya ada apa enggak ya, karena belum puas THT juga. Tapi intinya dia ini memprovokasi dengan mengekspos pasien ke alergen yang ditujukan. Ya ini bisa di CT juga. Tapi mungkin kalau teman-teman kayak udah praktek sendiri di puskesmas atau di RS yang pinggiran gitu. Kalau penasaran gitu bakal kena sinusnya apa enggak ya mungkin di water saja dulu, jangan CT. Kasihan lagi nyambel CT. Ya. Ya ini yang membedakan vasomotor dan alergi itu cukup sulit karena simptom dan sign-nya itu cukup mirip. Oke. Dan ini yang membedakan tadi ya, kalau seasonalnya alergi itu karena pollen ya. Apa itu? Oh, serbuk sari kayaknya, serbuk sari ya, atau benang sari atau putih itulah. Kalau seasonalnya dari VMR itu environmental. Bisa juga ini nih yang alergik nih, pet dander, sumpah nggak tahu dander itu apa. Atau mold spore atau sporanya jamur. Ya mungkin teman-teman di tembok ada ya, di temboknya rumah teman-teman ada jamurnya. Nah ini nih yang bedain juga sama ini yang bedain juga sama infectious rhinitis. Jadi dia ada ini nasal purulence, terus nasal drift, nasal pressure, pain, fever, sore throat. Nah biasanya yang bedain tuh ini nih nasal purulence ya. Purulensi, jadi ada pes, ada demam, sama ada sore throat, ada nyeri tenggorokan. Tapi kardinalnya itu ini nih, purulen, nasal obstruction, dan facial pressure. Dan 10 hari atau lebih. Nah ini tuh kalau nggak salah ada algoritmanya gitu di mana ya? Kayaknya di PPT ku preklinik gitu ada algoritmanya. Jadi kalau buat dokter umum tuh misalkan pengobatan simptomatik aja 5 hari udah membaik berarti masuk common cold gitu, dan 10 hari udah hilang, bahkan kebanyakan udah hilang itu common cold gitu. Mungkin nyambung sama ini juga ya. Jadi kalau infeksius tuh 10 hari atau lebih. Jadi nggak hanya common cold tapi ada yang lain gitu. Dan demam bukan jadi patokan ya. Jadi bisa jadi infeksius rhinitis nggak ada demam, hanya 50% sensitif dan spesifisitasnya. Jadi jangan jadikan patokan karena bisa jadi infeksinya lokal ya. Treatmentnya itu menghindari trigger environmentnya tadi, parfum, asap rokok. Nah, ini biasanya kan karena dia triggernya environmental ya, mungkin kecuali kayak udara gitu atau kelembapan. Biasanya itu cukup bisa dihindari, tapi kalau nggak ada, nggak bisa, harus pakai medikasi. Nah, jadi intervensi farmakologisnya ini
pakai lebih ke arah ini ya, simptomnya ya. Jadi ke simptomatiknya terutama, jadi itulah kenapa dia pakai steroid topikal ya. Karena dia first line, terutama buat yang blocker ya. Jadi yang buntu, komesti atau obstruksi. Dan steroid ini ditemukan menurunkan neutrofil dan eosinofil, menurunkan mast cell, dan basofil. Jadi intinya reaksi alerginya atau reaksi imunnya itu menurun, intinya kayak gitu. Sehingga secara bisa dibilang histologis, edema dan inflamasinya menurun. Terus kemudian steroid topikal ini yang nasal ya, itu well tolerated dan side effects-nya rendah. Nggak kayak steroid ini ya, oral ya. Lama-lama berbahaya, ya teman-teman tahu sendirilah. Banyak banget efek sampingnya. Nah, tapi kalau ada efek samping, bisa kita bilang ada ini. Keringnya hidung, terus bentuk krusta dan iritasi septum, nasi. Nah ini nih, ini ada trial yang dia steroidnya topikal pakai fluticasone 200 atau 400 mikrogram. Signifikan lebih spesifik. Dan budesonide juga bisa. Sudah terbukti spesifik, efikasius. Coba kita lihat di jurnal satunya ya. Kalau jurnal satunya ini steroidnya itu budesonide, mometasone. FP ini apa nih? Oh, fluticasone propionate. Nah kan 200 mikrogram, kalau sini kalau tadi kan 200 sampai 400 ya. Ini 200 saja sudah. 200 saja tidak mengalami perbedaan yang signifikan pada gejala dibandingkan dengan placebo. Mungkin yang 400 mungkin ya. Ya ini kayak nitpicking lah, hal-hal kecil lah. Fluticasone, baunya fluticasone kadang-kadang bisa menjadi trigger. Ya kalau mau teman-teman ingat ya silakan. Mungkin sebenarnya itu juga bisa logika aja sih. Mungkin nanti kalau udah kerja gitu, udah praktek, kalau teman-teman paham, maksudnya patofisnya kan, oh salah satunya bau gitu, terus nyoba pakai fluticasone kok teman-teman bau juga, kok kayaknya jangan pakai ini deh, itu kan bisa ya. Nah ini algoritma treatment, dan aku nggak tahu ini masih dipakai apa enggak. Yang JCS ini apa? Nasal corticosteroid ya. Yang JCS itu apa? IB itu apa? Oh mungkin ada di situnya ya. Ya ini kalau mild, aku bingung ini apa sih? NaH ini apa? Harus coba kita cari. Oh kan NCS-nya nasal corticosteroid. NaH itu apa ya NaH nih? Wow, tidak ada. NaH itu apa ya? NCCS kan nasal corticosteroid. Kemudian kalau NaH itu wow, nggak ada cuy. Mungkin di bawah ya. Nanti. Oh iya ini di bawah ada lagi nanti. Baru kita balik ke sini. Oh IB-nya ya pakai bromide. NCCS NaH. NaH-nya mungkin antihistamin ini ya. Iya kayaknya antihistamin ini. Jadi kalau dia predominan buntu antihistamin atau nasal antihistamin, ada nasal antihistamin ya. Dia kan melalui antikolinergik ya.
jangan yang oral karena inefektif, dan jangan yang second generation. Oh iya, ada yang intranasal nih, baru tahu. Tapi jenisnya nggak pernah tahu ya, azelastin namanya nih, nggak pernah tahu azelastin sama olopatadin. Ya mungkin nanti kalau udah masuk klinik lagi bisa dicek sih. Ya intinya antihistamin lah ya. Efeknya ya ujung-ujungnya itu antiinflamatori dan lain-lain. Ya, kita kembali ke sini. Jadi ini tahun 2009, jadi jangan langsung dipercayai mentah-mentah. Mungkin udah nggak dipakai, mungkin masih. Nanti bisa dicek lagi di PPK-nya. Tapi intinya kayak gini, kalau buntu NaH atau NCCS. Kalau moderate NaH plus NCCS, kalau severe ditambah oral decongestan. Ya terserah decongestannya mau apa, biasanya PDE biasa. Kalau mix sama persis, kalau lebih ke pileknya ipratropium dulu ya. Ipratropium, terus kalau moderate ipratropium plus steroid atau NaH. Kalau severnya sama tapi ditambah oral anticholinergic. Oh, yang ini beda, ding. Ditambah oral anticholinergic dan decongestan, berarti banyak obatnya. Ada 4. Ini juga 4. Ini 3, ding. 1, 2, atau ini 3, iya. Kalau yang Rinore nggak pakai anti decongestan berarti. Nggak pakai decongestan. Oke. Silakan teman-teman lihat, mau di screenshot silakan. Oke. Nah, ini aku ragu sih ini ada di Indonesia apa enggak ya, azelastin sama opto apa tadi? Kok terdengar asing gitu, olopatadin sama azelastin. Mungkin ada sih, cuman karena belum ke klinik belum lihat lagi. Terus kalau yang anticholinergic ini ipratropium. Ya jadi dia kalau untuk buntunya dia nggak terlalu bermanfaat ya, little to improve congestion, tapi di Rinore-nya ya work best for Rinore predominant nerve variants such as cold air induced rhinitis. Ya mungkin kita ini ya, apalagi yang di Malang atau Batu banyak yang kena ini, mungkin bisa pakai ipratropium ya, tapi nanti dicek lagi guideline-nya. Karena kan selama ini kalau sama masyarakat juga kan dia minumnya kayak mixagrip gitu-gitu, demakolin, ya oral decongestan gitu. Mungkin ini bisa bermanfaat. Dan dia topikal ya, nasal. Ini dibanding sama steroid, dia steroidnya beclomethasone dan lebih baik. Tapi ya makanya ini dilihat yang paling update, dilihat yang dari persatuan dari dokter THT-nya. Dilihat guideline dari sana aja. PPK-nya kan paling bagus pasti dari situ karena sesuai dengan epidemiologi orang Indonesia juga. Nah ini kan sebenarnya kan aku juga bingung tadi. Jadi antihistamin sama decongestan kan sebenarnya punya anticholinergic juga, tapi mungkin karena efek sampingnya kan, dry mouth sedation, urinary hesitancy, mungkin jadinya dipilih langsung ke anticholinergicnya kayak IB ya. Terus kalau decongestan pakai apa nih? PDE. Phenylephrine nggak tahu dipakai apa nggak ya? Iya ya juga efek sampingnya ke stimulasi kardiak sama neurogenik, palpitasi, insomnia, sama hipertensi. Ya emang PDE gitu sih. Jadi harus dievaluasi dulu. Apalagi soalnya kadang kalau di Indonesia juga kan pasien udah tahu obatnya satu gitu, sudah dikasih obatnya, terus nanti nanya ke apotek aja. Apa namanya? Pesan obat ini dong yang banyak, nanti dikasih kan PDE-nya jadi dipakai terus-terusan padahal pasiennya punya HT stage 2 kayak gitulah.
Phenylephrine itu lebih jarang distudi karena jauh lebih tidak poten nih, less poten. Dan kalau topikal dekongrestan tuh ada oxymetazoline, phenylephrine. Oh iya, lupa ya. Bisa Carinitis medicamentosa ya. 3-10 hari. Tadi 3-5 hari sih. Ya mungkin lebih aman kalau bisa kurang dari 5 hari. Tapi biasanya sih oral ya. Kalau di Indonesia kan oral, jadi oral aja lah. Nah, terapi lainnya ini, nah bisa pakai ini nih, ini unik nih. Ini kayak kayak apa ya? Kayak terapi alergi gitu. Tapi dia kan buat yang non alergi. Jadi triggernya dikasih terus-terusan. Ini contohnya pakai repetitive capsaicin application. Jadi lama-lama kayak terbiasa gitu. Dan apa namanya? Kemotaksis, bukan kemotaksis sih. Hal yang mengalami kemotaksis ya. Jadi neuroinflammatory chemicals-nya ini lama-lama juga habis karena wah ada capsaicin gitu, lama-lama habis. Aku juga pernah dengar juga ini BTX, botulinum toxin, itu juga bisa bermanfaat. Ini menurunkan buntu, rhinore, bersin, gatal. Jadi dia nyerang ke neurologinya langsung. Dan ini ya, ini yang paling, nggak paling sih, maksudnya ini yang cukup cost efektif dan aman. Jadi irigasi ya, atau cuci hidung. Apalagi pas zaman-zaman COVID kayak gini kan nanti sucinya kan kalau nggak salah kena nasofaring juga sih karena kan langsung jus gitu masuk. Jadi bagi yang belum tahu mungkin bisa cari di YouTube ya, nasal irrigation dengan NS biasanya pakai SPED 10 kayaknya ya. Aku pernah lihat videonya itu kayaknya 10 deh. Harus diambil gitu, dimasukin apa namanya kayak disediain wadah gitu. Itu serah kalian wadah apa, ngambil dari NS, pakai Transufik atau pakai apa. Terus dimasukin apa namanya di spetnya disemprotin ke salah satu lubang hidung ya, misalkan yang kanan dulu sambil buka mulut tapi tahan nafas terus gitu. Nanti kan keluar dari sini dari mulut dari hidung satunya, nanti langsung ambil lagi buat yang hidung yang kiri semprot. Terus habis itu ambil tisu sisi atau sisi itu apa ya, buang ingus gitu. Itu cuci hidung tapi pakai NS ya, jangan pakai HCl ya. Mungkin kalau kalian masukis ya silahkan. Oke itu wah udah habis ini jurnal yang ini belum. Sama ini antikolinergik. Sama juga topikal dan sama juga ipratropium bromide. Dan ini jurnalnya 2020. Bukan ke jurnal sih, ini lebih ke kayak potongan buku gitu. Dan 2020 jadi update ya nggak apa-apa sih. Berarti pakai IB juga ya. Sama ya. Jadi waduh ya sama ya. Jadi pakai IB juga NCCS. Mungkin kalau di jurnal tadi bilangnya 200 membantu mengurangi inflammatory mediatornya tapi secara klinis tidak berbeda jauh dengan placebo. Jadi mungkin pakai yang 400 mikro. Terus ya kalau yang topikal IB ya pasti systemic side effects-nya uncommon ya. Meskipun bisa epistaxis sama nasal dryness. Ya mirip-mirip kayak NCCS tadi. Bisa ada nasal dryness juga. Pregnancy kategori B dan bisa digunakan di anak paling muda 6 tahun. Ingat. Terus ada oral antihistamin. Kalau tadi yang satunya topikal ya. Sama ternyata. Azelastine juga topikal antihistamin such as azelastine ya. Dan sudah mendapat approval, berarti mungkin dari FDA. Dia satu reseptor antagonis dan menghambat ya inilah biasa. Oh tapi dia ada anti-inflammatory effects unrelated to histamine ya. Jadi ada efek lain. Tapi yang jadi masalah bukan mekanismenya, tapi apakah ada.
Nah, ini juga penting nih, pasien dengan vasomotor rinitis yang kronis itu lebih tidak responsif pada farmakologi dibanding dengan alergik. Mungkin karena sudah sering pengobatan dan sudah lama dan mungkin diobati sendiri, bisa jadi. Padahal treatmentnya udah pakai ini loh, intranasal steroid dan topical antihistamin. Dia kurang efektif. Topical capsaicin tadi yang kayak repetitive application of capsaicin yang menurunkan inflammatory mediator tadi. Nah ini ya, desensitisasi ya intinya di situ ya. Desensitisasi TRPV1 ini intinya adalah reseptor dari yang nociceptive neuron tadi. Dekongestannya ini simpatomimetik ya. Topikal boleh kayak tadi, tapi jangan lama-lama. Tadi bilang 10 hari, ada yang 5 hari, terserah kalian. Tapi soalnya harus dipikirin rinitis medikamentosa tadi, rebound. Terus BTX sama, tadi ini juga ada BTX. Tapi kalau lihat tabel tadi kan kayaknya nggak dipakai sebenarnya. Mungkin buat spesialistik sih. Nah ini, dan kalau mentok bisa surgical. Yang tadi mungkin salah satunya videoneuroktomi tadi. Nah ini reduksi dari inferior turbinate. Jadi mungkin biar lebih lega ya. Iya, improves, baru ngomong, improves obstruction symptoms ya. Nah, dan dia sinergik dengan terapi farmakologis, jadi bagus. Jadi kombinasi antara perbaikan asal airway, penurunan edema mukosa, fungsi turbinatnya bagus, dan penurunan gejala buntu. Itu juga nanti kan sinergisnya itu karena salah satunya karena pencapaian obatnya, karena dia kan topikal ya. Satunya intranasal spray itu dan topikal, jadi bisa lebih masuk ke kavitas kavitas hidung yang lebih dalam. Dan dari sisi surgical, videoneuroktomi pasti. Oh ini dia ini merupakan gabungan atau iya gabungan dari ini, kayak entah gabungan entah cabang sih, dari nervus superficial petrosal dan petrosal profunda. Nah ini yang ditargetin kan yang ini ya, preganglionik, parasimpatetik, secretomotor fibers. Jadi parasimpatis yang berperan pada vasodilatasi dan sekresi juga, sekresi mukus. Nah ini awalnya 1961 dan morbiditasnya tinggi ya, mungkin karena ya tekniknya. Jadi sampai facial numbness, mungkin kena nervus berapa ya, 5 berarti, numbness, postoperative bleeding, ocular injuries. Wow. Nah terus sekarang tekniknya pakai endoskopi ya, kita nggak perlu tahu banyak sih. Nah terus ini sama ya, nasal saline irrigation sama irigasi hidung merupakan rekomendasi yang baik. DDX-nya ini yang tadi ya, sisanya kan 8 ya, 8 subtipe ya. Sama, terus secondary-nya itu ini. Ya, coba teman-teman mungkin mau di screenshot silahkan. Oke. Kalau mau dipelajari satu-satu ya silahkan. Nah ini ada drug indus, itu dibagi lagi menjadi 3, neurogenik, inflammatori, dan idiopatik. Dan banyak medikasi yang efek sampingnya rinitis. Ya sama ya, rinitis medikamentosa dengan overuse, topical decongestant,
Terus ada antihipertensive drugs yang menyebabkan rinitis karena neurogenik. Ya, ya sama kayak si dekongestan yang PDE yang menyebabkan efek ke hipertensi ya. Jadi sama. Kayak cuman dibalik doang. Hormon itu dikaitkan dengan estrogen dan progesteron. Tapi tadi usia masih belum jelas sih. Tapi kalau kehamilan tadi ya mungkin usia masih sorry, kelamin. Jenis kelamin masih belum jelas sih. Tapi kalau kehamilan okupasi dibagi menjadi alergik, iritan, dan kombinasi. Dan penyebabnya biasanya ini nih. Apa senyawa-senyawa, bukan compound ya, senyawa sih. Dan protein yang berasal dari animal atau plant, mungkin kayak pabrik kulit gitu-gitu. Dan hapten ya. Dan biasanya ini nih Baker's livestock, berarti kan protein plant atau animal ya. Breeders animal sama industry workers ya, kayak pabrik kulit tadi mungkin fats. Nah, bisa di DX dengan IgE antibody ya. Atau ini nih bisa nih, nasal provocation challenge. Prognosisnya kalau NAR ya yang paling dimana yang paling besar di sana adalah VMR, itu biasanya lifelong. Wow. Nah, ini nih berdasarkan studi dari ini nih Mas Rondon. Jadi dari 180 pasien yang dievaluasi lagi 3-7 tahun kemudian, 52% pasien memburuk kondisinya, 12% sedikit meningkat pada persistensinya, dan 9% mengalami keparahan di gejala nasalnya, gejala hidungnya. Dan ada juga yang ini yang paling parah sih kayaknya, jadi ada komorbiditas baru, yaitu asma. Dan bisa kena sinusitis juga. Wow. Memang burdennya tinggi ya si VMR atau NAR ini. Komplikasinya ya ini ya terkait dengan medikasinya tadi kan, kayak dryness, steroid, palpitasi kayak PDE, epistaxis tadi IB, drowsiness ya PDE juga bisa. Nah ini kalau dia kronis, ini bisa di screenshot aja, headache, terus ininya pakai ke telinga, bisa polip. Mungkin polip nanti kaitannya sama ini ya, chronic rhinosinusitis juga ya kan, banyak yang kena polip juga. Osa, chronic cough, oke. Mungkin karena rinur yang ke belakang juga kan bisa menyebabkan batuk. Edukasi pasiennya itu tentang triggernya. Mungkin kalau kita udah bisa memastikan juga ya. Kalau misalkan belum juga bisa sih diedukasi juga. Apalagi kalau anamnesisnya detail dan pasiennya ingat gitu. Dan pasiennya mungkin bahkan tahu sendiri tentang dirinya gitu. Dia self aware. Dia punya alergi apa kayak gitu. Mungkin bisa membantu lebih cepat lagi ya. Intinya sama. Ya intinya IPE ya, asik. Interprofessional education. Interpersonal profesional kayaknya. Terus ya laboratoriumnya IgE. Farmasi radiologis. Oke. Ya guys. Maaf aku nggak bisa nunjukin yang ini ya, yang apa ya kalau bisa dibilang ya, yang lebih ringkas gitu kayak PPT atau apa, karena itu kan bisa dicari sebenarnya di, misalkan kita cari PPK apa gitu di SlideShare bisa ada, di akademia.edu gitu bisa ada, tapi aku juga ada slide pakai cuman kan karena dia belum tentu open access ya, belum tentu yang beliau yang menulis ini mau untuk di-share secara luas. Beda dengan jurnal ini kan dua-duanya open access ya, ini di NCBI, ini di ResearchGate, dua-duanya bisa tinggal download PDF.
Jadi mungkin bisa teman-teman kalau merasa kurang gitu, misalkan pengen tahu algoritma, ya udah ketik aja algoritma vasomotor rinitis gitu, atau algoritma rhinosinusitis, algoritma rinitis, terus di Google Image biasanya keluar kok. Udah jelas nih, kalau dokter umum harus eh, misalkan 5 hari, kayak aku bilang 5 hari tadi, 5 hari membaik, 10 hari selesai, biasanya common cold. Lebih dari itu pakai apa? Baru pakai intranasal steroid, baru pakai kayak tadi intranasal antihistamin, meskipun kalau nggak salah di algoritmanya nggak ada sih. Jadi cenderung kalau common cold simptomatik aja, kalau lebih dari itu pakai intranasal steroid tadi terus dirujuk gitu. Bisa teman-teman cek lagi aja di Google, silakan. Atau kalau teman-teman memang mahasiswa FK kan pasti ada PPT-nya sendiri masing-masing ya. Ya oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode of Mess to Tell.